Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat JDH dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, kembali lagi kita di podcast JDH KPU Kabupaten Banjarnegara. Di episode keempat ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pemalang. Apa kabar Pak Kadif? Alhamdulillah baik Pak. Sehat Pak Kadif? Kadif sangat sehat. Alhamdulillah, kelihatannya tampak cerah ini kalau nggak ada pemilu ini. Gimana tadi perjalanannya Pak Kadif? Kami menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam 20 menit ya dari Pemalang. Lumayan ya? Lumayan dengan tingkat kepadatan yang tidak terlalu padat karena mungkin tidak berbarengan dengan orang kantor masuk pabrik, anak sekolah ke sekolahnya masing-masing sehingga lancar dan cenderung lengang. Alhamdulillah. Jadi itu satu bentuk keseriusan untuk mempertahankan sisi profesionalitas kita sebagai penyelenggara, sekalipun jauh tetap hadir di ruang podcast ini. Terima kasih Pak Kadif atas kehadirannya. Sobat JDH sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas satu tema penting, yaitu penanganan sengketa pemilu dan pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi. Oke, baik Sobat JDH sekalian, kita flashback ke belakang ya, bahwa pada saat tahapan pemilu maupun pilkada itu tentu ada satu tahapan yang sangat krusial, yaitu di mana KPU harus menetapkan pasangan calon terpilih. Begitu Pak Kadif. Nah, pada saat penetapan pasangan calon terpilih itu, KPU menetapkan, kemudian ada jeda waktu ya. Pada saat penetapan itu diberikan kesempatan bagi peserta pemilu atau peserta pilkada itu untuk kemudian mengajukan keberatannya, kemudian memohonkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu itu menjadi satu bentuk pertanggungjawaban kita sebagai lembaga KPU, sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan itu, agar nilai-nilai kepastian hukum, nilai-nilai keadilan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu bisa dipertanggungjawabkan oleh KPU sebagai lembaga yang tentunya diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu. Nah, di saat yang sama Pak Kadif, tentu Pak Kadif sebagai anggota KPU di Kabupaten Pemalang yang kemudian secara langsung, secara faktual merasakan betul bagaimana KPU itu digugat di Mahkamah Konstitusi pada waktu itu Pak Kadif ya. Jadi tentu nanti Pak Kadif bisa menceritakan secara holistik begitu apa peranan KPU ketika mempertahankan produk keputusan penetapan pasangan calon itu, sehingga di Mahkamah Konstitusi itu dimenangkan oleh KPU. Nah, ini barangkali Pak Kadif bisa diceritakan awal mula ataupun pada saat KPU itu digugat di Mahkamah Konstitusi pada saat pemilu begitu. Gimana Pak Kadif? Ya, baik. Kita mulai dari pemilu dulu ya Pak Kadif ya? Atau pemilu pilkada? Pemilu dulu, baru nanti kita masuk ke pilkada. Oke. Jadi pada saat KPU Kabupaten Pemalang melaksanakan rapat pleno terbuka saat itu, betul, untuk penetapan
jumlah suara pemilihan legislatif, pemilihan DPD dan pemilihan presiden dan wakil presiden saat itu dilaksanakan secara baik, berjenjang, dan di akhir dari rapat pleno tersebut ada satu kejadian, salah satu saksi dari di tingkat kabupaten oh iya dari fraksi Partai Amanat Nasional saat itu meninggalkan tempat. Sehingga pada saat kami menetapkan dan melakukan proses penandatanganan saksi itu tidak hadir. Nah, selang berapa lama itu ada saksi dari PAN juga itu melakukan satu proses keberatan ya. Jadi ya, istilahnya apa? Pengisian kejadian khusus ya. Di kejadian khusus ataupun keberatan dari salah satu saksi itu menyatakan itu. Jadi menyatakan keberatan terhadap hasil rekap terbuka oleh KPU Kabupaten Pemalang, tetapi dilaksanakan setelah pleno ditutup. Itu memori saya, seingat saya seperti itu. Jadi dilakukanlah itu. Nah, ternyata proses keberatan saksi pada saat RPT itu ditindaklanjuti dengan adanya permohonan dari fraksi tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, enaknya begini Pak Kadif, kalau kemudian pemilu legislatif itu DPD, DPR RI maupun presiden dan wakil presiden itu termohonnya KPU RI. Oh, berarti untuk yang pemilu ini penggugatnya atau pemohonnya peserta pemilu pemilihan legislatif DPR RI. Iya. Oh, gitu. Jadi dari Partai Amanat Nasional. Dari Partai Amanat Nasional dimohonkan oleh DPP PAN. DPP PAN, oke. Kepada KPU RI. Terus kemudian di KPU provinsi saat itu untuk DPRD provinsi kita juga menjadi salah satu apa istilahnya ya? Lokus ya. Terus harus menyiapkan beberapa data dan fakta. Ya. Dan untuk DPRD kabupaten tidak ada aduan dari rekan peserta pemilihan di DPRD Kabupaten Pemalang. Sehingga pada saat adanya permohonan dari partai tersebut itu ditujukannya kepada KPU RI oleh DPP partai di tingkat pusat. Oh gitu. Jadi terhadap sengketa yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional tadi berdasarkan kronologi yang diceritakan Pak Kadif tadi, berarti KPU Kabupaten Pemalang itu bagian dari lokus yang kemudian pada saat persidangan di Mahkamah Konstitusi itu seperti apa? Artinya KPU Kabupaten Pemalang itu sekalipun tadi yang digugat adalah KPU RI, tetapi lokus kejadiannya dan sekaligus tempusnya itu kan hasil penetapan di salah satu dapil yaitu Kabupaten Pemalang berarti ya. Betul. Berarti kalau dapilnya di situ Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, atau Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Iya. Ada 4. Nah, berarti 4 kabupaten itu juga hadir di Mahkamah Konstitusi. Karena lokus yang diajukan oleh pemohon itu hanya di Kabupaten Pemalang. Hanya di Kabupaten Pemalang. Kurang lebih di 10 TPS untuk 2 kecamatan. Oh gitu. Itu yang dimajukan oleh termohon pada saat itu di situ, sehingga hampir keseluruhan dari awal sampai akhir KPU Kabupaten Pemalang
tetap mempelajari apa yang dimohonkan oleh pemohon tersebut, karena lokusnya di kita. Terus kemudian bersama-sama tim dari KPU RI menyusun jawaban permohonan dari pemohon. Oke. Jadi kita membantu KPU RI karena lokasinya atau lokusnya ini di Kabupaten Pemalang. Kita mengumpulkan dokumen alat bukti gitu ya. Diawali dari mengumpulkan seluruh KPPS di TPS yang dimaksud, beserta PPS dan PPK-nya untuk membuat resum kronologi dari apa yang dituduhkan dalam tanda kutip oleh pemohon. Iya, oke. Berarti secara keseluruhan dari persidangan awal sampai akhir, ini mohon maaf Pak Kadif, ini sengketa ini itu berhenti di dismisal atau sampai kemudian putusan? Sampai putusan akhir. Sampai putusan akhir. Sehingga KPU Kabupaten Pemalang itu hadir pada saat sidang pendahuluan sampai kemudian sidang putusan. Sampai putusan. Ya, oke. Selanjutnya Pak Kadif, pada waktu itu ya KPU Kabupaten Pemalang itu ya setelah kemudian mendengar atau mengetahui terkait adanya gugatan atau permohonan di Mahkamah Konstitusi itu, yang mana KPU Kabupaten Pemalang itu menjadi lokus dalil-dalil permohonannya itu kan ada di KPU Pemalang, wilayahnya KPU Pemalang, yaitu di Kabupaten Pemalang. Nah, itu pada waktu itu apa saja dokumen-dokumen atau persiapan-persiapan yang dilakukan atau disusun oleh KPU Kabupaten Pemalang untuk kemudian menjawab dari permohonan pemohon itu di Mahkamah Konstitusi. Baik. Jadi setelah KPU RI mendengar permohonan dari pemohon, yang tempatnya kebetulan di KPU Kabupaten Pemalang, ada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Comal dan Kecamatan Petarukan, dengan 8 TPS. Sebagai antisipasi dan sebuah sarana menuju KPU RI menyusun jawaban termohon, maka KPU Kabupaten Pemalang diminta membuat kronologi kejadian di TPS-TPS yang dimohonkan tadi oleh salah satu partai tersebut. Nah, menyikapi itu, langkah yang segera dilaksanakan adalah mengumpulkan PPK di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Comal. Terus kemudian juga disertakan PPS yang ada TPS termaksud atau TPS termohon. Jadi kita hadirkan PPK, PPS, dan 3 orang KPPS di setiap TPS. Nah, 3 orang KPPS di setiap TPS itu siapa saja? Yaitu KPPS yang membidangi sebagai KPPS 1 atau ketua. Terus kemudian KPPS yang daftar hadir, serta KPPS yang memberikan surat suara. Jadi 3 KPPS ini dianggap sebagai saksi ataupun pemberi keterangan yang terkait betul dengan apa yang dimohonkan oleh si pemohon tadi. Karena salah satu bunyi permohonannya adalah adanya pemilih yang tidak berhak memberikan suara pada 8 TPS tersebut. Gitu ya. Jadi salah satu permohonannya itu. Dalil permohonannya ya. Iya, dalil permohonannya. Oke. Berarti karena sidang di MK itu kan cepat ya, Pak Kadif. Artinya speedy trial itu yang kemudian dianggap harus kita itu siap
dengan segala kesiapan dokumen berikut pengadministrasian kita pada saat pemungutan penghitungan itu. Ya. Terus apa saja yang kemudian dokumen-dokumen yang kemudian disiapkan oleh KPU Pemalang itu? Setelah, jadi kronologi tadi itu kan dibuat sebagai salah satu penguat Ya. ataupun data dan fakta pada saat membuat jawaban termohon. Ya. Nah, setelah jawaban termohon ini dibacakan di Mahkamah Konstitusi, ternyata hakim mahkamah ini tidak memutuskan dismisal. Lanjut ke pembuktian. Sehingga KPU RI meminta kepada KPU Kabupaten Pemalang untuk menghadirkan pemberi keterangan maupun saksi. Pemberi keterangan maupun saksi. Iya, pemberi keterangan maupun saksi. Nah, sebelum pemberi keterangan maupun saksi, tadi setelah adanya kronologi dibuat, dilampiri juga dengan hal-hal yang terkait dengan pemilih. C daftar hadir. C daftar hadir. Terus kemudian C hasil. Disertai juga dengan plano. C hasil itu kan plano itu. Iya. Kemudian C daftar hadir. Sama keterangan petugas KPPS itu. Kronologi dari KPPS secara tertulis. Iya. Hanya itu saja ya. Disertakan juga fotokopi identitas. Fotokopi identitas dari pemilih yang dimaksud. Oh gitu. Ya. Ya, karena memang setiap pemilih itu kan harus membawa identitas. Ya. Sebagai pengguna hak pilih begitu kan. Jadi yang dimohonkan itu seperti ini, Pak Kadif, bahwa pemohon ini menyatakan bahwa dari 8 TPS itu ada pemilih yang tidak berhak karena tidak memiliki identitas. Tidak tercantum dalam DPT. Tidak tercantum dalam tanda kutip DPT. Tidak tercantum dalam DPT. Iya. Sehingga dianggapnya sebagai DPK ya saat itu ya, daftar pemilih khusus. Sehingga dari daftar pemilih khusus ini dianggap ada orang yang melakukan pemilihan yang tidak semestinya. Yeah. Ketika itu terjadi, maka harus dilakukan PSU ya, pemungutan suara ulang. Itu tuntutan yang petitumnya. Ya, petitumnya salah satunya itu, sehingga kami melakukan satu pembuatan kronologi, yang kedua memberikan data dan fakta sebagai bukti, alat bukti untuk membantu kuasa hukum KPU RI di Jakarta, karena pada saat memberikan jawaban termohon itu kan harus disertai dengan daftar alat bukti. Betul. Nah, daftar alat bukti itulah yang kita sertakan. Tapi ternyata dengan daftar alat bukti dan kronologi yang kita sertakan saat itu, hakim masih melanjutkan perkara dan tidak diputus sebagai dismisal, sehingga kami harus menghadirkan saksi ke mahkamah saat itu. Siapa waktu itu? Waktu saksinya? Itu saya hadir sebagai pemberi keterangan. Terus kemudian ada salah satu PPK di Kecamatan Petarukan, 2 KPPS Kecamatan, 2 KPPS Desa Kendalsari, dan 2 lagi kalau tidak salah itu KPPS di Desa Susukan, Kecamatan Comal. Ya. Artinya secara hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu semuanya terlewati, mulai dari pembuktian dokumen, alat bukti tadi, ada C hasil, C daftar hadir begitu ya, kemudian penyusunan kronologi tertulis, kemudian ditambah lagi keterangan saksi. Luar biasa ya capeknya pada waktu itu. Iya. Artinya gini Pak Kadif, itu kan tidak lepas dari sejauh mana ya efektivitas koordinasi ya antara KPU Kabupaten Pemalang, KPU Provinsi Jawa Tengah,
sebagai atasan kita, sekaligus KPU RI yang dalam tanda kutip sebagai termohon karena ini menyangkut calon legislatif DPR RI begitu. Betul. Nah ini sejauh mana keefektivitasan koordinasi itu? Ya, tadi Pak Kadif menyampaikan bahwa perselisihan sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi itu kan satu peradilan yang cepat ya. Iya. Nah, dengan adanya peradilan cepat ini ya otomatis kita melakukan antisipasi. Jadi diawali untuk penyusunan kronologi, maka secara otomatis kita kantongi nih identitas para pihak. Iya. Siapa ketua PPK-nya, siapa ketua PPS-nya, dan siapa KPPS di lokus tersebut. Ini kita kantongi identitasnya nih, Iya. beserta dengan nomor kontak. Iya. Sehingga suatu saat harus ketemu dengan mereka ya, otomatis tolong Bapak Ibu ketua PPK, ketua PPS, dan KPPS termaksud, mohon selama sengketa ini belum dinyatakan clear, terus kemudian diputus oleh mahkamah, kami mohon bantuan panjenengan semua dalam menyelesaikan sengketa ini. Sanggup mboten? Mereka semua alhamdulillah menyatakan sanggup. Sanggup, oke. Dan ya dari kesanggupan yang kita minta di awal itu, mereka semua dengan senang hati mengikuti apa yang kita arahkan dan memberikan data serta fakta yang kita harapkan. Iya, artinya sangat penting ya, koordinasi, komunikasi yang kita jalin baik dari KPU level kabupaten kota ke bawah ya, jajaran PPK, PPS dan KPPS tadi. Berikut komunikasi juga ke KPU provinsi dan KPU RI, begitu ya Pak Kadif ya. Menarik terkait dengan cerita dari Pak Kadif KPU Kabupaten Pemalang ini seputar penanganan sengketa di Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan umum DPR RI di Kabupaten Pemalang. Pak Kadif, kita bergeser ke pemilihan kepala daerah ya. Oke. Jadi Pemalang ini cukup kompleks, ya kan? Setelah menghadapi persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait pemilu, Pilkada 27 November ya, hasilnya juga digugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini bedanya. Kalau yang tadi itu termohonnya adalah KPU RI ya, tetapi lokusnya di Pemalang. Nah, ini termohonnya langsung KPU Kabupaten Pemalang. Betul. Ya kan? Karena menyangkut pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pemalang. Nah, apa cerita menarik dan kemudian dari kesiapan KPU Kabupaten Pemalang itu, karena mungkin sudah punya pengalaman di Mahkamah Konstitusi pada waktu pemilu, sehingga dianggap pada saat pemilihan kepala daerah itu digugat di Mahkamah Konstitusi kembali, itu tentunya kan lebih punya kesiapan. Nah, itu bisa diceritakan terkait dengan kesiapan-kesiapan pada waktu itu. Apa yang ada di perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan tidak ada di perselisihan hasil pemilihan umum untuk KPU Kabupaten Pemalang diantaranya adalah kalau pada saat PH pemilu kita bukan sebagai termohon, tetapi hanya penyedia data, fakta, dan saksi. Nah, pada saat perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ini, karena yang digugat adalah keputusan dari KPU Kabupaten Pemalang, maka secara otomatis keseluruhan proses dari A sampai Z atau dari awal sampai akhir ini murni dilakukan oleh KPU Kabupaten Pemalang. Sehingga langkah-langkah apa yang kemudian kita antisipasi saat itu diawali dengan proses yang sama dengan apa yang terjadi pada saat pemilihan legislatif tadi, yaitu melakukan kronologi,
pembuatan kronologi, terus kemudian menyiapkan dokumen-dokumen. Setelah dokumen itu siap dalam bentuk soft copy, kita sudah agak nyaman nih, minimalnya kronologi sudah terbuat, terus kemudian seluruh data secara soft copy sudah ada, sudah lengkap lah, terlengkapi. Ini agak nyaman. Nah, setelah itu baru kemudian KPU ini kan rilis nih terkait permohonan dari pemohon. Betul. Nah, ketika kita membaca permohonan dari pemohon ini sedikit agak lega. Oh, ini toh yang dimohonkan ini. Oh, petitumnya seperti ini. Sehingga kita bisa memilah lagi seluruh dokumen yang tadi kita persiapkan itu, mana nih yang paling penting, pokok dan sebagai pendukung pada saat kita nanti bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Ini persiapan secara dokumen. Tidak lebih penting juga kita tetap mempersiapkan kira-kira saksi mana nih yang harus kita persiapkan juga. Sehingga yang kita persiapkan adalah selain data, fakta, terus kemudian dokumen dan saksi tersebut, itu sebagai persiapan awal. Setelahnya adalah pemilihan kuasa hukum. Oh ya, karena kita diberikan kewenangan untuk menunjuk kuasa hukum menunjuk kuasa hukum. Terus setelah kuasa hukum kita bentuk, kita tunjuk lewat pleno, kita membuat surat kuasa khusus dari KPU Kabupaten Pemalang kepada kantor pengacara, yang tertunjuk lewat pleno tadi. Kita buat surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh perwakilan dari kuasa hukum dan ketua KPU Kabupaten Pemalang. Di pilkada kemarin itu di Kabupaten Pemalang ada berapa pasangan calon? Ada 3 pasangan calon. Pasangan calon. Yang menggugat pasangan calon nomor urut Pak Vicky namanya. Kalau tidak salah nomor urut 1. Nomor urut 1 ya. Iya, nomor urut 1. Di antaranya dalil permohonannya seputar apa, Pak Kadif? Beberapa permohonan yang disampaikan adalah petitumnya menolak keputusan KPU terkait dengan hasil rapat pleno terbuka pada saat tersebut di tanggal, kalau nggak salah di 3 Desember 2024 pukul 22 kalau tidak salah. Terus kemudian yang dimohonkan adanya praktek politik uang. Terus kemudian adanya kotak suara yang tersimpan di dalam toilet kalau tidak salah. Gitu. Jadi yang saya masih ingat itu ada praktek politik uang, ada dugaan surat suara atau kotak suara tadi ya. Dugaan kotak suara tersimpan tidak pada tempatnya, dituliskan dalam permohonan itu di toilet. Kemudian ada surat suara yang tercoblos sebelum pemilihan atau sebelum proses pemungutan suara itu diantaranya. Itu kalau memang terbukti luar biasa itu. Iya. Tetapi dalam konteks perselisihan pilkada ini yang kemudian dimohonkan oleh paslon nomor urut 1 itu persidangannya itu sampai mana? Sampai selesai atau sampai pembuktian atau sampai mana? Jadi untuk pilkada 2024 kemarin kita hanya sampai pada proses dismisal. Kenapa bisa sampai dismisal? Dikarenakan ada keputusan mahkamah adalah menolak permohonan dari pemohon. NO tidak dapat dilanjutkan. Iya. Karena
syarat dari sisi syarat formil untuk pasal 158 misalnya terkait ambang batas itu memenuhi syarat atau tidak? Tidak memenuhi syarat ya. Untuk ambang batas tidak memenuhi syarat. Terus kemudian pada waktu pengajuan permohonan itu yang kemudian didaftarkan ke buku registrasi perkara konstitusi itu sesuai dengan ketentuan atau tidak? Lah inilah yang kemudian menjadi keputusan hakim kenapa NU atas permohonan dari paslon nomor 1 tersebut adalah kadaluarsa dari batas permohonan pemohon sejak keputusan ditetapkan dan diumumkan sampai pemohon ini mendaftarkan melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Karena seingat saya tuh kita tetapkan itu pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 22. Pukul 22. Ya. Berarti ditarik 3 hari. Dari pukul 22 sampai 24. Ini mahkamah sudah menghitung 1 hari ini. Ya, betul. Terus kemudian tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Nah, baru diajukan itu tanggal 6, pukulnya sudah 2 digit, kalau nggak salah di 23 sekian. Sehingga masuk ke registrasi itu kalau nggak salah di tanggal 7-nya. Di tanggal 7, sehingga itu yang membuat mahkamah memutuskan bahwa perkara ini NU untuk tidak dilanjutkan sampai dengan proses pembuktian. Betul. Wah, ini menarik ya. Artinya sesungguhnya kan KPU Pemalang itu sudah sangat siap. Ketika tadi Pak Kadif menceritakan kita sudah menyusun daftar alat bukti, menyusun kronologi, menyimpan dokumen-dokumen hasil pungut hitung dan rekapitulasi. Ternyata diputus oleh Mahkamah Konstitusi dismisal karena tidak memenuhi batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, Pak Kadif, dari cerita yang kemudian disampaikan tadi, ya, pada waktu persidangan yang menjadikan perbedaan pada saat persidangan pendahuluan lah katakanlah begitu. Coba kita ambil satu persidangan di pendahuluan itu, antara persidangan pendahuluan pemilu dengan pilkada itu yang membedakan apa? Persidangan pendahuluan antara pemilu dengan pilkada kemarin. Konsep prinsip yang membedakan adalah termohon dan pemohonnya. Jadi itu termohon dan pemohon. Terus yang kedua syarat formil ya. Syarat formil dari PH Pilkada dan PH Pemilu itu kan sangat berbeda itu. Yang pertama, kalau yang memohon pada saat pemilu itu kan satu presiden dan wakil presiden. Yang kedua DPD. Yang ketiga ini kan terkait DPRD kan. Ada DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten. Mereka kan tidak menggugat atas nama pribadi, tetapi atas nama partai politik. Ini yang terjadi, yang terjadi di sengketa pemilu. Tetapi pada saat sengketa pemilihan kepala daerah, mereka tidak lagi menggugat atas nama partai politik, meskipun calon kepala daerah itu diusung oleh beberapa partai politik, tetapi harus melakukan permohonan atas nama bupati dan wakil bupati, wali kota dan wali kota, atau wali kota dan wakil wali kota, atau gubernur dan wakil gubernurnya. Sehingga termohon pun menjadi berjenjang. Ketika itu di tingkat kabupaten kota, maka termohonnya adalah KPU kabupaten. Ketika di tingkat provinsi, maka termohonnya adalah KPU provinsi. Seperti itu Pak Kadif. Jadi kalau boleh saya elaborasi dari penjelasan Pak Kadif tadi itu, jadi lebih menantang
pada waktu sidang di Mahkamah Konstitusi terkait pilkada. Kalau boleh saya sedikit menyimpulkan. Kenapa? Karena yang membuat keputusan dan sekaligus menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi itu adalah keputusan KPU Kabupaten Pemalang terhadap hasil pemungutan dan penghitungan di KPU Kabupaten Pemalang sekaligus hasil penetapan pasangan calon terpilih kan begitu. Sampai kemudian harus menyiapkan semua dokumen-dokumen dan kemudian sekaligus menunjuk kuasa hukum kan begitu. Kalau waktu pemilu kan yang menunjuk kuasa hukum KPU RI ya kan. Nah ini yang menunjuk kuasa hukum adalah sendiri KPU Kabupaten Pemalang. Nah sehingga barangkali ya kalau pada saat sidang di MK itu, kalau tadi saya contohkan itu sidang pendahuluan, barangkali sekalipun sudah punya pengalaman pada saat sidang MK di pemilu, tetapi kan langsung yang kemudian dimintai keterangan adalah kita sebagai KPU Kabupaten Kota, ya kan? Kalau pada saat pemilu itu kan yang dimintai keterangan adalah KPU RI, kemudian ketika KPU RI dirasa masih kurang, baru dimintakan ke KPU Kabupaten Pemalang kan begitu. Jadi saya bisa narik kesimpulan cukup kalau kita pernah berorganisasi, Pak Kadif, itu ada level pelatihan, itu kalau Kabupaten Pemalang itu sudah advance. Jadi kalau kita ini masih intra atau basic gitu masih intermediate begitu, kalau Kabupaten Pemalang itu sudah advance. Kenapa? Karena sudah melalui tahapan yang krusial itu, yaitu persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dan alhamdulillahnya KPU Kabupaten Pemalang bisa mempertahankan produk keputusan KPU Kabupaten Pemalang terhadap penetapan pasangan calon maupun perolehan hasil pemilu maupun pilkada, kan begitu Pak Kadif. Jadi yang terasa sekali pada saat kami melakukan PH pemilu ataupun PH pilkada, itu adalah membuat jawaban termohon. Membuat jawaban termohon. Karena pada saat membuat jawaban termohon itu kan kita meskipun ada kuasa hukum kita bersama dengan kuasa hukum membuat jawaban dari apa yang disampaikan oleh pemohon disertai dengan daftar alat bukti dan alat buktinya. Daftar alat bukti dan alat buktinya. Nah, alat bukti yang kita sampaikan kepada mahkamah ini kan sudah tidak lagi dalam bentuk soft copy, tapi harus dalam bentuk hard copy. Dan hard copy saat itu lumayan banyak. Kita harus membuat rangkap 4, terus kemudian setiap setiap alat bukti itu, misalnya alat bukti 1 sampai dengan alat bukti 25, berarti harus ada leges 25 leges. Setelah kita leges baru kemudian kita copy menjadi rangkap 4. Nah, setelah itu kita serahkan kepada kuasa hukum Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum, kita beserta kuasa hukum menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dengan batas akhir 1 hari sebelum persidangan. Itu diterima oleh panitera dan saat itu kita anggap, wah alhamdulillah nih selesai nih tugas kita. Jawaban termohon sudah kita buat, daftar alat bukti sudah kita buat, alat buktinya pun sudah kita lampirkan. Itu sudah plong sekali saat itu. Nah, tinggal pada saat nanti jawaban termohon seperti apa, ternyata hakim menyampaikan KPU Kabupaten Pemalang tidak lanjut ke pembuktian ataupun persidangan lanjutan, tetapi cukup di persidangan dismisal tadi. Nah, ini yang menurut kami memberikan satu pembelajaran tersendiri adalah bersama-sama menyusun jawaban termohon. Yang itu tidak kita laksanakan dan tidak kita ikut serta itu pada saat PH pemilu di legislatif tahun 2024 tersebut, Pak Kadif.
Menarik ya Pak Kadif ya, dan saya kira teman-teman yang kebetulan tidak ada sengketa itu terasa selalu pengen tahu. Nah, termasuk kami KPU Kabupaten Banjarnegara ini mengundang Pak Kadif hukum ini KPU Kabupaten Pemalang dalam rangka itu Pak Kadif. Kita pengen tahu pada saat KPU Kabupaten Pemalang itu menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi itu, sehingga harapannya ke depan kan kita tidak mengharapkan ada sengketa. Sekalipun ada sengketa, kita sudah memahami prosedur hukum acaranya, sehingga bahkan tadi dokumen-dokumen yang harus disiapkan itu kita lebih siap begitu kira-kira. Nah, terakhir Pak Kadif, sebagai bagian dari hal penting ya terhadap kejadian-kejadian yang kemudian sudah dilalui oleh KPU Kabupaten Pemalang itu, pelajaran penting apa ya? Pelajaran penting apa yang kemudian bisa diberikan ke kami ini, KPU Kabupaten Banjarnegara, atau sobat-sobat JDH yang menonton podcast ini, agar KPU itu dianggap lembaga yang berintegritas, karena dalam tanda kutip tidak ada sengketa begitu Pak Kadif. Sekalipun ada sengketa juga bisa mempertahankan produk keputusannya. Pelajaran penting apa ini Pak Kadif yang bisa disampaikan begitu? Kami awali dari perselisihan hasil pemilu legislatif. Apa yang dimohonkan di KPU Kabupaten Pemalang itu diantaranya adalah pemungutan suara ulang di 8 TPS terkait adanya pemilih yang tidak tercantum dalam DPT dan melakukan proses pemungutan suara. Nah, di sini penting untuk menyampaikan kepada badan ad hoc kita, baik itu PPK, PPS maupun KPPS, utamanya adalah pada saat pemberian pelatihan terkait dengan pemungutan suara. BIMTEK itu ya? Iya, saat BIMTEK, bimbingan teknis yang awalnya dilakukan hanya untuk 3 anggota KPPS, terus kemudian untuk seluruh anggota KPPS tapi terbatas waktu, ditambah lagi mungkin adanya beberapa penafsiran terkait pemilih, siapa itu pemilih tetap, siapa itu pemilih pindahan, siapa itu pemilih khusus, dan siapa itu pemilih tambahan. Barangkali pemahaman ini yang harus senada. Nah, bagaimana pemahaman ini harus sama? Tentunya didasari dengan satu pemahaman yang sudah diputuskan oleh KPU RI, kemudian disampaikan oleh KPU Kabupaten kepada badan ad hoc di PPK, PPS, sehingga sampai kepada KPPS dengan pemahaman yang sama. Karena simpul dari apa yang terjadi di kami KPU Kabupaten Pemalang adalah pemaknaan domisili. Seseorang yang sudah tinggal di wilayah itu dianggapnya sudah berdomisili di tempat tersebut. Berdomisili betul, tetapi sebagai personalnya, secara administrasinya belum melakukan pindah keluarga atau pindah penduduk dari satu kabupaten kota kepada kabupaten kota Pemalang, ataupun dari satu kecamatan di Kabupaten Pemalang kepada kecamatan yang dia bertempat tinggal pada saat itu. Di antaranya itu, sehingga proses-proses itu yang dianggap menjadi sebuah upaya untuk kemudian kita optimalkan kepada badan ad hoc kita dalam memahami apa yang diharapkan oleh peraturan, baik itu undang-undang maupun PKPU yang ada di Komisi Pemilihan Umum ini. Ini di pilkada. Terus secara umum, baik itu pemilu maupun pilkada, harapannya
mengantisipasi adanya dokumen yang harus disertakan pada saat penyusunan alat bukti jawaban termohon, maka alangkah lebih baiknya pada saat setiap tahapan kita meminta kepada badan ad hoc kita untuk memiliki salinan dalam bentuk soft copy yang itu kemudian dikumpulkan oleh kita di kabupaten kota masing-masing sebagai antisipasi manakala terjadi permohonan dari salah satu peserta pemilihan maupun pemilihan umum. Sobat JDIH, untuk sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Pemalang, kami sudah merangkumnya di Gladiator Menggugat. Ini nanti akan kita tinggalkan satu untuk Pak Kadif pelajari, dan manakala Sobat JDIH menginginkan untuk membaca buku ini juga sudah bisa diakses di websitenya KPU Kabupaten Pemalang dalam bentuk soft copy. Demikian Pak Kadif. Wes, luar biasa. Jadi pengalaman yang mahal tentunya Pak Kadif, yang kemudian hari ini disampaikan ke kami. Kami ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Pak Kadif, dan berikut penjelasannya cukup komprehensif, dan tentu ini menjadi insight bagi kita insan penyelenggara, dan tentunya tadi pesan-pesannya terhadap badan ad hoc kita yang sampai level paling bawah itu KPPS, untuk kemudian memperhatikan, memperdomani ketentuan peraturan yang kemudian kita tetapkan atau KPU RI tetapkan begitu, sehingga keberhasilan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu bisa dipertanggungjawabkan secara administratif, ya kan, sebagai lembaga begitu, dan berikut secara faktualnya, sehingga harapannya kalaupun atau jikalau ada permohonan di Mahkamah Konstitusi, itu kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Baik, terima kasih Pak Kadif atas kehadiran sekali lagi. Demikian Sobat JDIH KPU Kabupaten Banjarnegara dalam podcast episode keempat ini bersama Pak Kadif Hukum Pengawasan KPU Kabupaten Malang, Pak Ahmad Nurmuladi STMT, yang sudah memberikan banyak sekali insight-nya, pengalamannya, dan kemudian di akhir sesi ini kami mengharapkan pada saatnya nanti kita menyongsong atau menyelenggarakan pemilu 2029, harapannya kita lebih siap dan lebih bisa mempertahankan keprofesionalan kita, transparansi kita, akuntabilitas kita. Demikian Sobat JDIH, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. JDIH selalu di hati.